warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kenikmatan sampai sekarang. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Nelly Husainatun Alfia NIM 18010361123 dari PPL Mayor Manajemen Dakwah akan sedikit menyampaikan tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan dari mulai pembicaraan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ada pepatah Arab mengatakan bahwa salamatul insan fi hifdzi lisan, yang artinya keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Jadi, lisan selain dapat menimbulkan manfaat bagi kita, dapat juga menimbulkan kerugian jika kita tidak baik dalam penggunaannya. Ada dua fungsi hadis dalam Islam. Yang pertama, berkata baik atau diam saja. Seperti pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kamu berkata baik atau diam. Jadi, segala ucapan yang keluar dari mulut kita mengandung pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai manusia yang diberi akal sehat, wajib dan harus berpikir dahulu sebelum bertindak atau berbicara, agar tidak menyinggung orang lain dan tidak membahayakan diri sendiri. Misalnya nih, kita lagi berbicara sama orang. Nah, kita kan gak tahu ya, orang itu bisa tersinggung akan omongan kita. Jadi sebaiknya sebelum kita berbicara itu harus berpikir dulu apa dampaknya setelah kita berbicara. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman akan omongan yang kita keluarkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, banyak hal kotor yang keluar dari lisan, yaitu omongan yang kurang baik seperti membicarakan orang lain. Itu merupakan pembicaraan yang kurang berfaedah, ya kan? Nah, ada surat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Hujurat, yang artinya begini, janganlah kalian mengunjing satu sama lain. Adakah di antara kalian yang pernah memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ketika kita membicarakan orang lain atau yang biasa kita sebut ghibah itu sama saja seperti kita memakan bangkai saudaranya kita sendiri. Teman-teman yang berbahagia, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah melewati sebuah pasar dan menemukan bangkai seekor kambing. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, masih hidup pun, jikalau kaki dan tanduknya patah serta matanya buta, tidak ada yang mau membelinya, apalagi sudah jadi bangkai. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang mau saya berikan cuma-cuma? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, jikalau masih hidup walaupun dikasih cuma-cuma tetapi kakinya patah, tanduknya patah serta matanya buta, tidak ada yang mau, ya tetap saja tidak ada yang mau membelinya. Kemudian Rasulullah menjawab, ambil dan bawa pulang ini, jadikan pelajaran hidup teman-teman sekalian. Jadi, apa yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Jadi maksudnya, ada hadis Rasulullah yang berbunyi,
Di antara kalian berbicara dan ubun-ubun dalam genggamanku, di antara kalian memakai bangkai ini lebih ringan dibandingkan menerima azab di akhirat nanti. Jadi maksudnya yaitu hukuman memakai bangkai kambing tersebut lebih ringan dibandingkan azab di akhirat nanti jika seseorang membicarakan saudaranya sendiri. Nah, begitu teman-teman. Jadi ya kita sama-sama belajar agar mengurangi sedikit demi sedikit tidak membicarakan orang lain ya. Apalagi misalnya kita lagi kumpul sama teman-teman, tiba-tiba bicarain orang lain kan, kemarin si itu gitu loh. Ya kan misalnya kita kumpul sama teman-teman kita tiba-tiba kan bicarain orang lain kan itu sangat-sangat mungkin kan di zaman sekarang ini. Ya kita sama-sama belajar agar lebih menjaga lisan kita agar tidak berbicara kotor, tidak menyinggung orang lain, tidak membicarakan orang lain, karena semua tergantung pada diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.